Mita itu selain sekarang kan sibuk utamanya sebagai produser. Salah satunya juga ngajar sebagai dosen di IKJ. Lu tuh gimana sih? Apakah jadi produser impian lu dari awal? Sebetulnya malah nggak pernah kepikiran sih, nggak pernah kepikiran gitu. Basicnya gue suka nulis. Dan nulis tuh gue dari SMP sebetulnya. Jadi akhirnya perjalanan lu ketemu si dunia filmnya gimana? Iya, gimana ceritanya dari itu? Kan Tetap ada ya, kadang-kadang bikin film pendek yuk gitu. Nah dari situ tuh, terus karena Yandi tuh dulu juga ngajar, jadi kita suka ketemu di kampus dan ngobrol-ngobrol. Yandi tuh kebetulan juga IKJ ya? IKJ juga seangkatan sama gue. Nah, kan dia bilang, Mit, nge-zoom Mit. Waktu itu Zoom tuh lagi rame lah, semua orang lagi nge-zoom. Oke kita nge-zoom deh. Terus dia bilang, lu jadi produser gue ya gitu. Yang reaksi pertama gue ketawa karena gue pikir dia bercanda. Halo teman-teman, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Buat teman-teman yang dengar juga di podcast Di Belakang Layar. Kita episode sudah ke 101. Berarti gini loh, Dip, udah sesuai sama. Ingat gak waktu kita pertama kali bikin kan kita pengen podcast ini sampai episode 100. At least sampai 100 ya. Ternyata bisa lanjut. Semoga Masih doyan kita masih tetap punya energi ya untuk lanjut sampai episode 200. Betul. Episode 101 ini kita mengundang orang yang lagi spesial. Angkanya bagus loh, 101. Betul loh. Ya kan, 101 loh. Lagi spesial karena lagi jalan produksi sama Imaginary sama gue. Selamat ya. Suryana Paramita. Orang tahu gak sih kalau disebutnya? Hai. Selamat datang Mita. Mita adalah produser dari cerita film. Itu dulu. Ntar yang sisanya pekerjaannya banyak. Ntar kita bahas aja. Selamat datang Mita. Terima kasih udah hadir. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah mau kerja sama Imaginary juga. terima kasih sudah menggila bersama loh. Ini kita terima kerja kasih juga bareng. loh sudah ngajak talent-talent Avatara 88 loh. Di produksi baru ini. Karena kita dari awal juga mikir yang negonya paling gampang, Mas. Langganan. Nanti kita ada cerita itu. Mita itu selain sekarang kan sibuk utamanya sebagai produser. Salah satunya juga ngajar sebagai dosen di IKJ. Seperti biasa kalau di program Di Belakang Layar tuh selalu orang ngobrol, lu tuh gimana sih? Apakah jadi produser impian lu dari awal? Tapi yang jelas lu kuliah memang udah di IKJ kan? Coba kita dengar dari lu, gimana sih perjalanan lu? Jangan-jangan lu siapa tahu dulunya banker gitu, banker atau lu dulunya tata boga atau apa gitu kan? Hampir pramugari. Serius, Mit? Iya serius. Sebenarnya tingginya sesuai gak sih? Tapi nggak jadi. Oke. Jadi gimana Mit dulu Mit? Kalau ditanya ya tadi kan pertanyaannya, produser tuh impian gue apa bukan sih? Sebetulnya malah nggak pernah kepikiran sih. Nggak pernah kepikiran gitu. Basicnya gue suka nulis dan nulis tuh gue dari SMP sebetulnya. Buat apa Mit dulu? Ada kayak majalah sekolah, gitu. Kayak majalah sekolah gitu loh. Ya dan gue benci banget hitung-hitungan malah. Malah pas produser kan malah angka mulu ya. Iya. Terus kalau ada mata pelajaran yang hitung-hitungan tuh gue biasanya malah jadi suka nulis cerpen tuh di dalam buku. Ke gap sama guru. Karena gue gak ngerjain tugas, terus akhirnya guru malah jadi tahu ternyata gue bisa nulis. Dari situ sebenarnya gue jadi suka nulis. Nulis masuk IKJ, fokus gue malah script writing. Lu SMA di Jakarta kan? Di Bekasi. Lu SMA, beda ya, Bekasi Jakarta beda ya? Beda. Mit, gue pengen nanya. Jadi yang selama dari lu SD ya, SMP, SMA, lu tulis itu cerita-cerita tentang apa? Ya cerita-cerita pendek gitu. Teen lead waktu itu banyak banget Chicken Soup. Gue suka baca Chicken lurus Soup. nggak Mel? Maksudnya apa sih? Kalau ada salah satu film di Netflix itu kan ceritanya tentang suatu hal yang 18 plus ya. Siapa tahu lu ceritanya begitu. Oh enggak, karena gue sekolah agama. Emang nggak boleh sekolah agama nulis? Jadi ya ceritanya aman sih. Aman lah, nggak yang aneh-aneh. Gitu. Terus ya udah, tapi akhirnya gue tahu bahwa sebenarnya gue suka nulis dan gue mau jadi penulis. Jadi nggak pernah kepikiran buat jadi produser. Sebetulnya. Lu di IKJ ambil apa? Waktu itu ada 2 jurusan, ada film, ada TV. Gue ngambil TV, terus majornya di script writing. Itu kemauan lu Mit? Yes. Iya. Orang tua? Sesederhana, gak ada matematika, Bo. Itu doang. Orang tua aman.
Orang tua tuh kayak cukup demokratis sebetulnya sama gue. Maksudnya cukup banyak ngasih kebebasan dan gue selalu punya argumentasi karena cukup demokratis jadi Dari kecil ya, diobrolin. iya. Diajak ngobrol kenapa maunya begini dan mereka tuh selalu tahu kalau ya bisa dipertanggungjawabkan ya gitu. Walaupun sempat nanya emang penulis tuh bisa jadi profesi yang menjanjikan Iya, gitu. Terus ya gue bilang ya gue nggak tahu sih tapi gue suka di situ. Yaudah ya jalanin aja. Gitu. Tapi in between lu kuliah ya gitu loh. Lu udah mulai magang atau kerja gak sih? Di PH atau di mana? Iya, gue di Station TV waktu itu di one of Station TV di Gak apa-apa sebut aja lagi. SCTV. Lama gak? Dari 2009 sampai lama sih lumayan 10 Ngapain, tahun mungkin. Apa? Copywriter. Oh, kayaknya copywriter di sana selama 10 tahun. Yes. Yang lu tulis apa sih, Mit? Kalau di copywriter di SCTV? Ya mostly ya buat iklan-iklan gitu-gitu. Mereka tuh kayak punya di bawah marketing tuh kayak punya satu divisi yang bisa produce iklan-iklan gitu. Nah gue di situ. Tapi Jadi gue Ivan freelance ya. Gue nggak in-house ya. Oh, Oke. Jadi Tapi Ivan lu 10 tahun di sana. bukan scriptwriter program berarti malah ya? Bukan. Bikin cerita buat iklan Berarti gitu-gitu. sebenarnya dia pemikirannya udah sangat komersial sebenarnya. betul. Karena kan memang buat brand kan. Iya benar ya. Gue udah Dia buat ketemu brand klien kan. dan Iya. lain-lain gitu. Iya. Gitu sih. Terus Iya. ya udah jalan dan waktu itu juga gue nggak niat cari kerjaan sih. Karena gue suka nulis. Jadi gue suka iseng nulis di Facebook. Di Facebook tuh dulu ada kolom notes. Iya. Nah, gue suka bikin cerita pendek bersambung sampai akhirnya ternyata orang tuh notice gue suka nulis. Terus? Dan pas ditawarin kerja gue cuma nanya, kenapa lo nawarin kerja ke gue ya gitu. Lu nulis di Facebook kan gue baca gitu. Oh oke. Ternyata itu jadi kerjaan. Ya udah jadi kayak ngalir aja. Jadi begitu gitu. lu selesai kuliah lu masih tetap jadi copywriter di SCTV. Yes. Itu lu selesaikan sampai 2015, 2016. Lama juga ya, lu Oh pindah kemana? lumayan. Dari sana. Abis itu kan gue mulai fokus di kampus di IKJ. Ngajar. Kalau ngajar dari 2012. Oke. itu waktu lu udah S2. S2 gue lulus 2012-2015. Lu S2 ambil apa? Sebetulnya di IKJ juga ada urban art gitu fokusnya. Ya gue bikin novel. Gitu nulis. Jadi lu begitu lu selesai S1 lu langsung ambil S2 jadi agak back to back gitu. Yes. Sambil ngajar, Yes. sama Sambil kerja. Sambil kerja. Oke. Betul. Gitu. Menarik ya. Ini dia. Jadi akhirnya perjalanan lu ketemu si dunia filmnya gimana? Iya, gimana ceritanya dari itu? SCTV? Kan tetap ada ya. Kadang-kadang bikin film pendek yuk gitu. Nah dari situ tuh. Terus karena Yandi tuh dulu juga ngajar. Jadi kita suka ketemu di kampus dan ngobrol-ngobrol. Oke, Yandi tuh kebetulan juga IKJ ya? IKJ juga seangkatan sama gue. Oh, jadi kalian udah berteman zaman dia kuliah dong. Yes. Zaman kalian kuliah udah berteman Yes. kan? Iya, udah kenal lah. Iya, udah kenal. Gitu, udah sering ngobrol, Iya, kadang iya. ngebahas film apa, Iya. tuker-tukeran cerita. Iya, gitu. iya. Ini teman-teman Yandi Lawrence ya, takutnya Yandi nyari Lawrence. Yandi yang lain. Sutradara ini. film. Betul. Iya, iya. Gitu. Oh jadi lu udah bareng dan Yandi udah ngajar juga. Dia duluan lu apa Yandi yang ngajar? Kayaknya bareng deh, gue nggak. Tapi kita sama-sama asdos dulu. Oke. Mengajar hal yang sama nggak? Yandi directing, bantuin Mas Riri Riza. Oke. Oh, kalau lu script writing. gitu. Oke. Cukup komplit ya kalian berdua sebenarnya. Iya, makanya. makanya. akhirnya. Gitu. Sampai akhirnya keputusannya kerja bareng tuh pas apa? Pandemi. Sebelum pandemi sih. Baru kok. Oh, jadi sebelum pandemi itu dia dengan cerita film dia sendiri. Lu Tapi gue udah bantuin di cerita film tapi dinulis. hanya nulis doang. Gitu. Oke. Tidak sebagai produser ya. Iya. Oke. Iya. Waktu di sore berarti lu Belum. Belum. Gue malah bantunya di sore tuh ya nulis novelnya. Iya, yang novel yang keluar setelahnya ya. Yes, Oke. yes. Berarti lu sore belum ikutan sama bantuin Yandi. Belum, tapi idea awalnya kayak ngobrol-ngobrol gitu. itu malah udah ikutan. udah Apa yang bikin lu itu merasa mantap gitu ya untuk menerima tawaran Yandi sebagai produser? Berarti kan kalian akan berpartner kan di cerita film gitu loh. Wah, itu kalau mungkin karena base kalau gue bekerja tuh selalu gue mau ngelihat gue bekerja dengan siapa gitu. Iya. Kenyamanan, Yes. chemistry-nya ketemu atau Iya. enggak Iya, gitu. iya. Nah, waktu Yandi pertama kali bawa ide itu, gue ketawa sih. Karena gue pikir bercanda kan, dia bilang, "Mit, nge-zoom Mit."
waktu itu Zoom tuh lagi rame lah, semua orang lagi nge-Zoom. Oke kita nge-Zoom deh. Terus dia bilang, lu jadi produser gue ya gitu. Yang reaksi pertama gue ketawa karena gue pikir dia bercanda. Nggak, ini gue serius gitu. Terus oke, ya udah gue minta waktu pas segala macam ya gue pikirin. Lama nggak lu mutusinnya? Nggak lama sih, beberapa hari lah. Gitu. Berarti proyek pertama Yang Hilang Dalam Cinta? Sempat ada Samsung. Oh iya benar, ada Samsung ya. Boleh sebut brand? Nggak apa-apa. Semua brand disebut. Kalau gue inget gue kena Mita itu pas yang bikin short film itu. Tenang. Iya. Yes, kan? Tenang juga. Tenang. Itu udah Mita tuh. Iya, sama Yura kan. Iya. Oh iya benar, musik videonya Yura ya betul. Gitu. Ya itu udah sebagai produser sih. Gitu. Tenang tuh before pandemi kan? Lagi pandemi ya justru itu ya? Makanya kita sistem syutingnya ya kita sewa Airbnb, udah kita di situ aja syutingnya, nggak kemana-mana. Iya. Berarti yang lo bareng tuh mulai dari Tenang, IHDC. Panjangannya apa? Yang Hilang Dalam Cinta. Samsung tuh judulnya apa sih? Samsung tuh itu iklan pendek sama sih. film pendek yang 3 series itu Dion Laura sama PTS iya. Betul. Perjalanan terbaik sepanjang itu gue udah sama Mita tuh. Waktu itu Yandi bilang udah Mit, pokoknya kita latihan aja. Pertama kali lu jump sebagai produser di Yura nih. Oh emang ya sebenarnya intimate kecil. Abis itu pegang series Yang Hilang Dalam Cinta gede banget. Dan berpartner dengan PH besar ya? Nah, PH besar. Iya betul gitu. Lo kesulitan nggak? Sebetulnya enggak karena maksudnya background gue tuh juga gue beberapa kali terlibat di produksi tapi pertunjukan teater. Hitung-hitungannya lo pusing nggak? Karena secara lu nggak suka matematika. Akhirnya ketemu itu, lo kan pertama kali akhirnya ketemu kalau di Yura udah masuk ke hitungan nggak? Produsernya udah masuk ke hitungan? Iya udah masuk ke hitungan. Karena sebelumnya gue pernah ngurusin kampus ya, itu kan juga sama ternyata organizing banyak hal kan gitu, bikin mind map setahun ngapain, jadi ternyata gue nggak begitu kaget kesulitan sih, nggak begitu kaget lagi, dan gue juga udah punya ada pengetahuan sama produksi film gitu, produksi teater, produksi tari gitu, jadi nggak kaget banget, lumayan cepet lah adjustnya. Nah waktu lu yang Hilang Dalam Cinta itu kan tadi yang seperti Dipa bilang kan lu langsung berhubungannya dengan PH besar yang sudah puluhan tahun mereka memproduksi seperti itu smooth saja, maksudnya proses itunya berjalan, apalagi ini kan situasi pandemi kan situasi yang nggak gampang ya. Betul, gitu loh maksudnya. Betul. Iya sebetulnya syukurlah lancar, walaupun ya deg-degan juga sih, resikonya tinggi banget kan. Walaupun secara lokasi enaknya mungkin nggak banyak ya di saat. Karena kan memang dari awal di satu tempat aja tuh, udah begitu. Satu hotel aja gitu kan. Iya, di setnya udah kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir sih gila nekat banget juga sih. Syuting pertama kali, maksudnya ya sebagai produser pegang series besar. Dalam situasi yang masih pandemi, dengan kita masih belum tahu seperti dengan apa. resiko gagal tinggi, pemain sakit dan lain-lain gitu. Kalau dipikir-pikir sekarang wah gila juga sih. Tapi kayaknya gue tuh kayak selalu punya faith, ya udah kalau memang niatnya baik, ayo kita jalanin aja yang benar. Lulus ya, lulus dia. Yeay. Kebetulan ada talent lu juga ya. Ada. Oh selalu ada. Selalu ada Langganan. Terus akhirnya bertemulah di satu film jatuh cinta seperti di film-film. Ini yang gue yang tanya. Ini gue yang tanya. Karena ya kan? ini gue yang tanya. Jadinya antar Jadi gini, gue udah tahu film ini udah lumayan lama sih. Maksudnya dengar lah ya orang-orang film cerita apa segala macam ya kan. Kemudian salah satu talent gue juga kita sebut aja nggak apa-apa ya. Dion kan sama Yandi juga cukup dekat kayak gitu kan. Nah dia sempat ngomongin, tapi kan masih belum jelas ya. Maksudnya kalau buat gue itu jelas kalau gue dihubungin sama produser. Mita calling gue tuh gue anggap itu udah 50-60% lah ya kayak gitu kan, belum gue denger kayak gitu. Terus dalam perjalanannya kan ini udah mau jalan, udah mau apa gitu, tahu-taunya kan gue ketemu sempat ngobrol sama Dipa kan. Terus Dipa ngomong sama gue, Mas gue kayaknya ikutan tuh, gue Imaginary akan produce tuh film jatuh cinta seperti di film-film gitu kan. Gue bilang wah ini menarik nih, bagus nih kan. Maksud gue kan itu kan satu hal, maksudnya gini, Imaginary kan baru memproduksi satu film, dan filmnya itu kan box office dan juga menang di berbagai macam festival juga. Terus Yandi Lawrence cerita film dikenal sebagai maksudnya Yandi dikenal sebagai produser sutradara film yang memang dia gak pernah bikin film asal-asalan, film-film yang dibikin kualitasnya jelas. Ini kan ini adalah
dua kekuatannya nyatu itu kan luar biasa kan kayak gitu. Nah, yang gue pengen tanyakan ke Dipa dulu ya nih ya sebagai karena dia eksekutif produser kan di film ini. Apa yang membuat lu ya kan sama Ernest ya tentu saja itu untuk say yes gitu loh begitu begitu skripnya dikirim kalian baca dan yang gue dengar itu gak dalam jangka waktu yang lama kalian say yes untuk terlibat di proyek ini gitu. Jadi waktu awal balik kita bikin Imaginary itu kan kita pengen bikin film yang kita suka. Itu dulu. Film yang kita suka, film yang bukan kita kerjakan karena ada timeline. Bukan karena Desember tanggalnya bagus nih kita harus bikin produksi supaya tayang di sana. Terus kita pengen bikin film ketika cerita yang udah jadi, cerita yang udah matang, kalau udah siap diproduksi ya diproduksi. Kalau belum ya belum. Ketika kita pengen bikin film kedua, target kita kan ya gue sebagai punya manajemen HA-Corp, salah satu yang gue utamakan adalah talent-talent HA-Corp yang udah punya skrip matang, ayo kita produksi. Pada akhirnya teman-teman ini punya skrip yang belum matang, gue bilang ya udah. Lu jangan paksain skrip yang belum matang, gue nggak mau. Lu pastiin dulu skrip lu matang. Betul banget. Karena buat gue cerita itu yang utama. Masalah yang kita bahas nanti lah. Skrip gue matengin dulu, kalau belum jangan. Nah, gitu. Jadi satu hal menarik di sini Dipa itu dia udah bisa nih memposisikan diri dia sebagai produser dan sebagai manajer kayak gitu ya. Iya dong. Kakinya ada di dua tempat ya. Di satu sisi kan memang dia hari ini pasti prioritasnya di HH dong. Gitu. Nah, tapi kalau belum matang, gue sebagai produser gue harus cari nih. Cerita yang udah siap diproduksi kan kayak gitu. Ya karena kan gimana pun juga gua nggak mau jadi ibaratnya PH yang one hit wonder kan. Udah habis ngeri-ngeri terus gue bikin apa? Jangan dong. Akhirnya gue pikir ketika Ernest kan yang baca pertama duluan, lo harus baca skrip ini. Nah tapi sebentar gue potong ya, sorry ya. Gimana ceritanya bisa connect ke Yandi terus dapetin, maksudnya terus Yandi kirim skrip gitu loh. Proses itu. Yandi itu tergabung di sebuah WhatsApp grup sama Ernest kan, ada beberapa director. Menarik gitu. Gue sama Ernest udah dengar lah cerita mengenai skrip ini udah cerita. Biasanya kalau di PH entah kenapa tembok tipis ya. Kayak tetanggaan aja semuanya. Ada sebuah skrip yang bagus tapi nyangkut ya. Sedang berkelana ya. Gimana caranya nyangkutnya kita tarik nih ke sini gitu kan. Ya gue kan penasaran juga. Ernest yang baca waktu itu masih harus NDA tuh. Mas, gue perlu NDA nggak? Ayo NDA deh. Yaudah gue mau baca. Ernest pertama kali baca di pesawat, gue nggak sempet baca karena waktu itu masih ada produksi. Ya udah Ernest selesai baca. Lu udah selesai baca belum? Gue udah selesai baca. Gue udah say yes. Tinggal nunggu dari lu. Ya udah gue baca. Gue baca di rumah. Gue tuh kalau baca skrip yang gue baca halaman terakhir dulu. Berapa halaman? Halaman terakhir sama jumlah scene. Kalau gue ngitung dulu total berapa halaman ya. Jumlah scene. Karena pilihannya dua. Gue butuh waktu berapa sama butuh duit berapa. Iya. Gitu. Ya udah. Produser banget. Udah lihat segini. Oh ya udah. Gue butuh waktu sekian jam untuk baca. Gue baca. Ya udah sesuai dengan judulnya. Gue jatuh cinta pandangan pertama sama seperti di film. Jadi udah langsung berdua tuh. Iya. Gue bilang oke kita oke. Terus yang berdua kita ngobrol adalah tapi ini hitam putih. Terus cuman ya akhirnya gini, kalau bukan kita yang berani siapa lagi gitu. Kalau bukan Imaginary yang kita pengen tunjukin ke teman-teman, ke orang bahwa Imaginary ngasih ruang buat ketika kita ngeluarin ngeri-ngeri sedap, kurang berani apa sih film yang latar belakang Batak, nggak ada pemain yang cukup dikenal, tapi kita merasa punya kekuatan cerita yang luar biasa. Gue pikir ini bisa kita adaptasi, aplikasikan ke. Jadi sama seperti film Jatuh Cinta ini kan. Gue pikir kayaknya kita bisa tunjukin bahwa Imaginary berani bikin film seperti ini. Bahwa kalau bahkan bisa dibalik, orang mikir kalau film yang berani gini ya di Imaginary gitu loh. Iya, benar. Jadi biar ngasih tahu ke orang itu positioning ini penting. Positioningnya penting gitu. Betul. Dan jadi kayak upcoming filmsnya kayak apa lagi nih, cerita-cerita berani apa yang Lu sama Yandi kaget gak mereka begitu cepat ngasih keputusan? Atau lu kalian berdua expect ini dari sisi Mita sebagai produser ya gitu. Siapa tahu dia ternyata nggak pengen sebenarnya. Maksud gue gini, lu expect lah gue kirim tapi gue nggak yakin nih kayaknya akan diambil sama Imaginary gitu loh. Sebelum ini kejadian ya, maksudnya dalam proses itu. Iya, memang yang ada di kepala gue sih lebih ke hitam putih tuh pasti akan selalu jadi pertanyaan. Nggak bisa diwarnain aja nih, selalu kayak gitu. Dan udah pernah ngobrol memang sama Ernest kan, ketemuan apa segala macam. Terus abis itu Ernest bilang boleh baca nggak? Ya udah baca gitu.
Terus nggak expect ternyata secepat itu responnya Ernest kayak gila, gue suka banget skripnya segala macam gitu. Terus ya udah karena gue sama Yandi juga ngerasa ngobrol sama Ernest tuh menyenangkan, sangat menyenangkan. Jadi kayak kita jalan sama Imaginary yuk gitu. Ya udah secepat itu, habis itu terjadi. Terus antara executive producer sama produser juga koneksinya juga enak. Iya kan? Itu kan penting juga. Iya, dan setelah itu Dipa malu nih. Setelah Excelnya terkirim nggak terlalu mengagetkan, jadi ya udahlah. Setelah Excelnya terkirim kan itu yang paling penting ya. Iya, sadar diri juga sebenarnya ya film hitam putih. Iya. Menarik sih ini. Gitu. Karena kalau ini kan gue sama Ernest tuh benar-benar berbagi peran, terlepas dari itu gue tetap baca gitu. Cuman gue pasti diskus sama dia, sebagai dia memang gimana pun juga, mengingat dia penulis cerita, gue akan mendengar saran dia mengenai penulis. Tapi begitu udah bilang yes kan, udah tugas lah untuk mencari bagaimana biaya itu semua bisa supaya ini ketemu sebelah kirinya siapa ntar nih ya yang menemani gue. Dan tadi kan kayak Imaginary tuh nggak mau kalau misalnya skripnya belum ready. Nah sementara ini posisinya skrip ready, cast ready, kru ready. Iya sebetulnya udah ready. Ya teman-teman harus tahu sih skrip ini draft berapa. Wah ini tuh udah dari 2019. Oke. Udah draft 12. Tadinya 10 naik lagi 11 terus sekarang 12 ya. Final draft 12. Iya, gue dikirimnya 12. Finally. Iya. Gitu. Dan gue lanjut aja. Enggak, gue tuh sebenarnya baru sampai terakhir tuh bacanya draft 10, 11, 12 tuh gue baru terakhir ini baca, kan gue pikir perubahannya sebanyak apa gitu. Ternyata nggak terlalu signifikan kan gitu. Gue malah justru sebenarnya penasaran pengen baca draft 1. Oh, itu jauh banget bedanya. Jauh banget. Kalau gue boleh tanya ya, ini rencananya kan syutingnya kan udah sedang berjalan. Nah, rencana rilisnya itu di tahun ini atau kapan nih rencananya nih? Impian kita sih rilis di tahun ini, karena jadi slate-nya Imaginary di 2023. Dan juga bisa dikirim ke festival film juga lah kalau misalkan tayang tahun ini kan seperti itu ya. Hopefully. Walaupun gue bukan anak festival, tapi kita akan coba lah. Iyalah, sama kayak Ngeri-Ngeri Sedap kan. Nah, kalau gue sendiri juga gue berterima kasih karena di film Jatuh Cinta itu ada 2 talent gue terlibat, ya walaupun yang satu di detik terakhir dia masuk gitu ya. Tapi yang menarik gini Dip, gue kan deal sama produser itu kan sering lah ya. Tapi gue sama Mita untuk Dion itu gue deal cuma 5 menit. Via telepon 5 menit tutup buku udah langsung salaman 2. Terus satu lagi sama Julie Estelle, gue sama Mita itu dealnya nggak sampai 30 menit deh, gue datang ke kantor, ya kan waktu itu Julie lagi ketemu sama Ernest sama Yandi, mereka ngobrol bertiga, gue sama Mita ngobrol, nggak sampai 30 menit kita salaman, udah. Itu WhatsApp Julie itu terjadi malam-malam ya, gue nggak tahu, jadi juga kaget jujur, gue cuma ngasih tahu Julie. Itu nggak lama langsung kita telepon kan? Gua kaget sih. Julie sama saya nggak expect itu. Julie agak kaget sih karena kita terakhir syutingnya 2019 kan, kayak gitu. Gitu. Jadi ya, tapi kejutan yang menyenangkan, akhirnya dia mau, dia udah baca, dia suka, dia malah semangatnya, maksudnya ya kan yang awalnya masih ada keraguan, ada apa, bisa nggak ya kan gitu, ternyata ternyata dengan itunya itu kabar gembira banget juga sih, kayak wah gila gitu, Julie mau gitu, oke banget gitu. Secara jajaran cast sih gue sangat tidak khawatir ya, jadi buat teman-teman mungkin takutnya ada yang belum tahu, kita yang main di film ini ada Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Dion Wiyoko, Sheila Dara, Julie Estelle dan Alex Abad. Ada 6 main cast lah, disebutnya 6 jajaran utamanya lah gitu. Jadi harusnya semoga kita tunggu aja ya teman-teman, ditunggu dan mohon disupport ya film ini. Mohon support semua kita bertiga. Good script, good actors. Hopefully ya. Hopefully bisa diterima sama teman-teman. Iya betul. Nah, kita ngobrol ke Mita lagi Mas. Mita itu di kampus ternyata tuh bukan cuma dosen. Sempat menjadi wakil rektor dan wakil dekan. Nah itu gue baru tahu tuh. Nah wakil rektor dan wakil dekan. Apa ya, wakil rektor tuh sebetulnya kepala UPT lah namanya. Ya pokoknya kalau di kampus dipanggil Bu Mita lah. Ya kan? Enggak dong, di kampus tuh Mbak. Gitu. Oh di kampus tuh Mbak? Iya Mbak dan Mas. IKJ tuh dosen semua dipanggilnya Mbak itu sama gue baru tahu. Dosen tuh dipanggilnya Mbak dan Mas. Iya. Jadi walaupun dia kumisan umur 80 tetap Mas. Bahkan ada yang udah umur 60-an panggilnya Bang. Memang seperti itu ya? Iya memang gitu kulturnya dari dulu. Gitu. Tapi gue sekarang ngajar doang sih di IKJ. Masih ngajar tuh berapa hari seminggu, berapa hari
Gue dari Senin sampai Jumat sebetulnya gue dedicate 1 hari gue buat ngajar. Oh jadi cuma seminggu sehari aja? Yes, gue ngeplotnya begitu. Jadi kayak 1 hari gue off, bener-bener ya gue dedikasiin tuh buat ngajar aja. Gitu. Udah ditumpuk deh semua kelas tuh. 1 hari tuh karena memang bisa dari jam berapa tuh? Dari pagi sampai malam dong bisa? Enggak juga sih, sampai sore lah, sampai jam 6. Okay. Mata kuliah banyak gak itu? Berarti berapa? Beda-beda, bisa kadang 2, kadang 3 gitu. Yang semester ini aja gue pegang 2. Apa tuh Mit? Script writing sama producing sih, 2 itu. Jadi ini S1 atau S2 yang lo ajar? S1 doang. Oh, S1. S1 doang di film. Oke. Jadi sekarang udah offline ya, udah nggak ini lagi kan? Iya, udah offline. Udah balik lagi. Jadi makanya kayak ya udah deh, dan gue pilihnya tuh biasanya udah menuju weekend tuh di Jumat. Supaya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya udah diisi meeting-meeting deh buat urusan cerita film. Nah sekarang kan dengan lu jadi produser kan otomatis load kerjaan lu kan pasti jauh lebih banyak kan seperti itu. Masih ada waktu buat nulis gak? Masih dong. Tetap bisa ya? Masih dong. Tetap bisa? Tetap bisa. Lu sekarang nulis buat apa jadinya? Sebetulnya kalau gue sih masih punya keinginan buat selesai novel. Oke. Iya gitu. Selalu nyelipin waktu itu. Terus kadang kalau lagi dengerin lagu terus tiba-tiba kebayang adegan, ngabarin Yandi langsung, gue kebayang nih adegan gini-gini. Ya udah tulis Mit gitu. Jadi ada gue dan Yandi sama-sama buka ruang buat ya gue nulis skrip juga. Adegan itu maksudnya adegan itu adalah kayak bank ini iya, ya. Bank data. Bank data aja bank nanti data. dulu bisa dipakai buat yang mana. Buat nanti nggak tahu, simpen aja iya, adegan doang. Betul, buat nanti nggak tahu apa gitu. Jadi lu punya banyak adegan yang kadang belum nyambung semua ya udah adegan doang. Aja kayak gitu. Iya. Dan kadang malah dari satu adegan itu malah jadi satu cerita gede gitu. Malah jadi satu ide baru. Contoh yang lu temuin apa Mit? Contoh satu adegan aja. Terus bisa yang lu, iya. Oh jangan dong. yang udah jadi aja deh. Jadi aja. Yang udah jadi apa ya? Yang lu temuin dari awalnya lu nemuinnya itu gitu. Oh yang hilang dalam cinta tuh Dog Shelter tuh gua sih bayangin kayak Yan kalau tokoh kita nih manajer hotel gitu, tapi ternyata dia cukup dekat dengan dog shelter. Dia tuh gitu, jadi kayak kebayang dia bisa tinggal di dog shelter, tapi abis itu dia masuk ke hotel, kayak sangat kontras. Iya. Dan itu ternyata membuat cerita jadi lebih deep. Iya kan? Gitu ada kita bawa ke arah sana yuk gitu. Saplot-saplotnya kita bicara dunia yang lain gitu. Syuting film tuh kan salah satunya sekarang nih 2023 yang susah adalah nyari kru Mas. Selain nyari cast. Waduh, pusing pecah kepala itu. Lu tuh kan ngajar juga. Ya. Lu melihat gak sih dari mahasiswa lu yang mungkin ada potensi gitu jadi kru? Gue ya ada sih mahasiswa yang magang, udah mulai magang-magang. Tapi kan gue juga ngeliat dulu selain skill, tetap aja attitude gitu kan. Ya jadi ya ada sih 1-2 yang nyangkut gitu. Dan ya sebenarnya enak juga ya ngajar tuh karena ketemu sama talent baru. Karena lu kan ngajarnya dari level yang produksi, ada yang kreatif sama produksi. Itu semesternya juga umurnya beragam dong. Iya, dan itu udah mau semester akhir tuh yang gue pegang. Yang udah pada mau lulus ya memang. Lebih matang lagi kan. Benar. Butuh wadah untuk kerja kan. Iya, basic nulisnya udah ada, basic produksinya udah ada. Butuh wadah. Bener sih, gue setuju sih. Ya, dan biasanya kalau Yandi ya Mit sama kamu ya untuk produksi itu kalian selalu pakai tim produksi yang sama atau gonta-ganti? Biasanya sih selalu sama. Ya bentrok di jadwal paling ya udah deh gitu. Baru kita change formasi. Tapi Jatuh Cinta ini mostly dengan tim yang sama. Betul, selalu tim yang sama. Iya. Terutama DP sih belum pernah. Gue sempat baca salah satu feed ya Yandi. Itu membuat gue itu, maksud gue merasakan bahwa Yandi itu memang dia itu orang yang dia bekerja itu yang selalu pakai rasanya dia gitu loh. Dia selalu pakai rasa dia dan dia selalu menghargai siapapun juga yang bekerja sama dia. Jadi dia sempat ngomong soal, dia sempat mention kalau nggak salah Astradanya dia. Abed. Dia ngomong proses ini dia sama Abed, bagaimana dia menghormati dan meninggalkan si Abed. Maksudnya kalaupun dalam sebuah produksi kalau dia harus nambah jam kerja atau misalkan dia harus nambah itu, dia harus minta approval dulu dari Abed. Betul. Nah itu yang buat gue itu suatu hal yang menarik. Biasanya kan udah produser saya aja, gue harus ngikut kayak gitu loh. Oh gue bilang dia itu menarik gitu loh, bagaimana dia memperlakukan krunya, timnya itu dengan sesuai dengan kapasitasnya mereka dan job desk mereka seperti itu Mit. Iya betul.
gue sama Yandi tuh cukup ketat karena kita sama-sama base-nya nulis juga. Jadi kita tuh ngerancang skrip itu dengan pemikiran produksi juga gitu, dengan pemikiran directing juga. Jadi kayak masalah scene atau nggak bahkan cuma asal ngayal berarti. Iya, dan waktu yang Hilang Dalam Cinta tuh ada satu situasi di mana kita baru sadar beberapa scene tuh harus dibalik jam tidur kru. Gitu, jadi kita harus syuting malam, pulang pagi gitu, dan itu terjadi tiba-tiba. Terus kita pikir kayak situasi lagi pandemi, imun orang harus baik-baik aja. Kita bongkar skripnya supaya jangan dibalik deh tidur kru gitu. Maksudnya scene yang mana, Mit? Boleh tahu nggak, Mit? Scene yang itu sih, yang di masa kecilnya Satria. Yang ceritanya di Surabaya. Iya, itu akhirnya kita tukar. Terus tadinya harusnya ada scene hujan gitu. Itu akan butuh waktu apa. Jadi akhirnya itu dibongkar gitu. Iya, jadi tetap aja kita pengen syuting tuh walaupun udah capek, tapi paling enggak tetap nyaman lah buat kru. Nah, kalau misalkan kalian bongkar scene itu kan maksudnya kalau sebagai pro EP itu kan kalian dia udah tahu dong harus seperti apa. Kalau bongkar scene gitu itu gua minta pencerahan ya. Itu harus butuh approval dari EP atau biasanya dari kalian aja udah bisa bongkar scene itu atau adegan yang itu. Pertama sih kita coba kalau kita mau bongkar, kita pastiin dulu bongkarannya bener nih. Gitu. Secara konteks masih dapat apa segala macam, kita cukup pede sama bongkarannya, baru kita report. Kasih tahu nih ada bongkaran, alasannya karena ini. Biasanya gitu. eksekutif produser begitu dengar alasannya kalau masuk akal nggak ada masalah sih. Yang penting kan dua, Mas. Secara cerita masih aman, nggak mengubah. Secara budget nggak nambah. Itu penting. Kalau budget berkurang biasanya lebih happy sih, Mas. Tapi gue tipikal yang gini loh. Budget nambah tapi membuat lebih wah, gue masih kadang-kadang masih make sense kata aja lah gitu. Bener sih. Gitu. Dan kadang tuh gue juga kalau ada tawaran, Mit, gue punya ide. Waduh, agak deg-degan. Apa tuh? Gitu. Tetap dicoba. Jangan-jangan ternyata idenya bagus, tapi naiknya juga naik budgetnya nggak worth it lah. Masih worth it lah. Gitu. Iya nggak apa-apa dong gitu. Karena gue kalau di Ngeri Ngeri Sedap kan kontingensi bahkan sebelum mulai syuting udah gue pakai. Sama dong. Nah itu dia. Mau gimana lagi kan? Ya udah lah. Jadi gitu. lu nggak pernah say no dulu ya, misalnya ke Yandi atau tiba-tiba dia mau nambah apa gitu, lu dengerin dia dulu apa segala macam. Lu berhitung lagi kalau bisa iya, kalau enggak atau mau coba lagi diajukan ke IP kan kayak gitu opsinya. Ini sesuai sama nama PT sih. PT-nya Cerita Film tuh tetapi imajinasi tidak. Oh iya benar. Ada imajinanya ya di situ sama ya. Imajinasi kan imajinari. PT tuh perseroan terbatas, tetapi imajinasi tidak. Jadi ya udah kalau ada ide udah kasih tahu aja dulu. Terus kadang Yandi suka bilang, tapi kan PT kita tetapi imajinasi tidak. Iya ya, tapi kan perseroannya terbatas. Tinggal dibalik-balik aja tuh. Oke. Berarti lu sekarang punya kesibukannya produser, ngajar, penulis. Dari tiga ini, Mit, biasanya lu tuh kayak penulis dulu. Lu tuh mendeadline sesuatu atau emang santai aja sampai akhirnya tiga-tiganya biar bisa berjalan berbarengan? Wah, gue slow writer sih. Pelan, nggak punya deadline kayak novel. Ada bibitnya, idenya, tapi gue nggak yang harus setahun gitu. Tapi ya tetap dibangun. Maksudnya gue juga gelisah kalau nggak ada progres gitu. Tapi gue nggak yang ambisius banget harus deadline-nya selesai. Nah, yang lagi ditulis itu rencananya kapan akan diterbitkan? Wah, kira-kira tidak mendeadline-kan diri. Tadinya aja gue pikir 2021 gue udah selesaiin ini. Setengah jalan udah belum? Enggak, belum nyampe. Oh, belum nyampe. Ya udahlah ya. Jangan di ini berarti jangan di deadline-in. Itu kayak bagian dari ya hobi aja gitu. Kamu planting terus untuk aja novel gitu. Berarti nulis lu cukup santai. Sekarang kalau ke film, di cerita film lu mendeadline enggak? Setahun minimal cerita film harus satu deh sejak bergabung. Lu kan jadi kan sebenarnya akhirnya masuk sebagai produser baru pandemi kan. Iya. Kalau nggak film pokoknya setahun gue harus punya satu karya deh misalnya gitu nggak? Atau akhirnya let it flow aja? Sebetulnya kalau sebenarnya di cerita film tuh juga lagi shifting kan. Tadinya kan brand. Sekarang ini kita mau masuk film nih gitu. Ya dan dari ngobrol sama Yandi tuh kita udah ada beberapa slate lah yang kita bayangin. Cuma di kepala kita 1 tahun 1 film gitu. Idenya dari Yandi atau ide dari gue, nulisnya bareng atau nulis sendiri, gitu-gitu sih nggak ada
target gitu ya. Kalaupun nggak bisa ya udah. Ya udah gitu. Dan gak ada beban, ya? Dan nggak ada urutan. Harus filmin dulu tuh filmin dulu nggak ada. Tetap ada lah kayak gitu ya. Series ada. Ide-idenya udah ada tapi kita belum tahu apakah ruangnya jadi film atau ruangnya jadi series. Ya ntar aja lihat aja dulu gitu. Film OTT ya sih. Iya. Jadi sebenarnya ini menarik juga Dip sebelum nanti itu ya. Kan kalau kita lihat kalau di industri film yang selama ini kan orang lihat kan Dynamic 2 itu Mbak Mira sama Riri Riza. Ya kayak gitu kan. Mungkin kondisi mereka bisa sama kayak gitu. Tapi generasi yang barunya nih. Iya. Gitu loh. Iya kan? Iya kayak gitu. Tapi bukannya udah banyak ya? Apa iya dua-duo? Yang duo itu gak banyak loh. Iya ya. Ya mungkin sekarang jadi kan Mbak Mira, Mas Riri, ya lu sama Yandi. Oh yang biasa nulis gitu ya? Sama produce. Oh oke. Gue sama Ernest tapi gue gak urusan, gue lebih ke bisnis memang. Iya gitu. Ya gue nulis di Excel. Menulis dengan angka. Iya. Zaman gue di radio tuh gue nulis. Karena gue kan dulu di radio kreatif asisten, gue nulis buat story. Cuman pada akhirnya kan harus memilih, gak bisa semua gue lakuin. Iya sih, betul. Gue mungkin juga. Nanti satu waktu ya kita nggak tahu kapan ya di nulis. Kita nggak pernah tahu kan. Kita kan nggak pernah tahu ternyata atau tiba-tiba imajinari ada. Nulis, ya kan? Ada kumpulin kayak lu juga. Iya. Gitu. Tapi begitu dibuka skripnya angka semua. Slow writer ya. Binary code 010101 gitu memang isinya semua. Berarti kalau film nggak di deadline. Kalau ngajar kayaknya lo akan terus ngajar karena nggak ada ininya ya. Iya, gue bayangin gue ngajar sampai tua sih. Jiwanya memang sana sih. Gitu karena kayak ngajar tuh kayak ruang gue buat releasing gitu, ngebagi sesuatu. Kita berdua sebenarnya senang juga berbagi. Cuman loh, ini kan podcast ini juga bedanya kita nggak akademis aja. Nggak akademis aja. Dan gue senang ketemu anak-anak muda kan karena ide-ide mereka. Iya, kayak lu ketemu anak-anak muda gini loh. Iya, muda banget. Lu tuh kan udah sama Yandi udah lumayan lama ya. Kita kan biasa mengundang manajer artis ya. Lu tuh nempel sama Yandi nggak pengen jadi manajer Yandi? Itu pertanyaan yang itu loh. Pernah kepikiran nggak? Iya. Wah, nggak pernah sih sebenarnya ya. Malah nggak pernah. Tapi ya memang akhirnya irisan jadwal schedule dia ya gue tahu gitu. Tetap gitu. Cuma kayaknya part bagian film aja gitu. Berarti manajernya si Ruth itu tetap update sama lu lah untuk jadwal. Iya, tetap. Kita tuh punya satu grup WhatsApp. Isinya gue, Yandi dan Ruth. Udah setiap hari tuh update jadwal di grup itu. Jadi gue tahu hari ini jadwal gue apa, jadwal Yandi apa. Karena Yandi pun masih ngajar ya buat ngatur jadwal dia. Sekarang Yandi lagi off dulu. Yandi malah lagi off. Jadi fokus lah ya. Lagi pengen fokus dulu di film. Nanti ya dia akan balik lagi sih ngajar. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang lu kejar di 2023 selain film kita ini, Mit? Apa ya? Ya hopefully sih ya paling pertama memang tayang. Semoga ya tayang. Terus semoga bisa dinikmatin filmnya. Jadi itu gitu. Dulu fokusnya ya. Tapi yang lebih dekat lagi tuh semoga syutingnya lancar. Amin. Bisa kita edit dengan maksimal. Filmnya jadi. Dapat layar, ditonton. Amin. Itu urutannya terkadang kan urutan yang bisa kita sebutkan tapi tidak sesmooth itu ya. Iya. Kita beresin satu-satu lah. Amin. Tahun ini ya paling itu sama ya nyiapin ada the next upcoming filmnya, cerita film. Oke. Mita, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Dipa, terima kasih Mas Sulu. Menarik loh. Yes. Iya, karena kita udah mulai kehabisan manajer artis yang diundang. Jadi kita udah bergeser ke produser. Yang ditanya mau jadi manajer Yandi apa enggak? Betul. Biar ujung-ujungnya jadi manajer. Siapa tahu lu ntar berikutnya jadi manajer kan nggak tahu. Waduh, ngurusin produksi udah pusing. Betul. Mita, terima kasih. Terima kasih. Produksi kita berjalan lancar. Amin. Gue doakan biar lancar semuanya. Sampai ketemu di belakang layar beneran. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode 101. Terima kasih buat ini banyak banget nih kru saya sekarang hari ini nih. 101. Terima kasih buat Jamal dan Ardi di kamera. Terima kasih buat Agi dan Sandra, produser saya. Terima kasih buat Gaung dan terima kasih buat Ino, editor saya. Kita ketemu lagi di episode 102. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
Widi itu filmnya yang dia handle sebagai casting director udah lumayan banyak. Gue kalau harus nyebutin satu-satu kayaknya udah terlalu banyak. Wid berapa film Wid? 30 ada gak Wid? Lebih kali. Kayaknya kurang lebih sekitar segitu. Salah satu film gue inget tuh yang cukup intens karena gue ada talent, 2 talent sekaligus tuh jomblo waktu itu. Yang mempertemukan Ari Kriting dan Indah Permatasari. Betul. Makanya banyak cerita di film itu. Makanya gue inget itu. Karena Wid jadi lu tuh jadi casting director sejak tahun 2012. Seperti biasa kita tuh pengen tahu. Lu tuh dari awal tahu nggak sih istilah casting director? Sebetulnya sih kalau ditanya tahu, nggak tahu sama sekali. Habis itu ya kayak itu. Habis itu ya udah kenalan sama Zaskia Meka sama Mas Anung. Oke. Dari situ ditawarin kayak lu mau masuk film nggak? Di momen apa lu ketemu mereka berdua? Nyari berita. Oh gitu.